Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sama-sama lanjutkan mentadabburi Al-Quran dengan membaca buku Awwalu Marrah Atadabbarul Quran. Artinya Awwalu Marrah Atadabbarul Quran itu pertama kalinya saya merenungi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Masih surah Al-Fatihah, halaman 25 sekarang. Insyaallah mudah-mudahan bisa selesai surah Al-Fatihah. Ya, memang ada baiknya ya kalau bisa pada pegang semua bukunya ya, biar belajar juga bahasa Arab ya, belajar juga bahasa Arab. Oh, ini dibaca begini, ini dibaca begini, begitu. Tapi ya ala kulli hal, mudah-mudahan proses mencari ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kalau melihat surah At-Taubah ya, mencari ilmu itu disamakan pahalanya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengulang lagi yang kemarin dari hidayah ya, tapi tidak akan dijelaskan kembali, secara keseluruhan saja. Macam-macam hidayah ya, yang disebutkan di sini hanya 3, yaitu hidayatul irsyad, hidayatul taufik, dan hidayatul tasbit ya. Irsyad itu agama ya, atau pengetahuan. Kalau at-taufik itu di asal katanya kesesuaian antara kehendak seseorang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau at-tasbit itu dari sabata, artinya hidayah yang kokoh, yang kuat. Kalau melihat bagian hidayah yang lainnya, kemarin juga sudah saya sampaikan, selain yang 3 ini sebelumnya ada 3 hidayah, yaitu hidayatul wijdan atau gharizah, insting, kemudian hidayah hawas. Hidayatul hawas itu panca indera, dan yang ketiga hidayatul akli, hidayah akal ya. Ini kira-kira kalau ada ujian hafal nggak ini? Ya pokoknya hidayah ada berapa? 6. Sebutkan satu persatu, yang ingat tulis, definisinya lupa gitu. Yang jelas di sini disampaikan bahwa yang kita minta ketika ihdinas siratal mustaqim ya, itu kita minta ditetapkan dalam hidayah itu. Ay sabbatahum ya, alal huda ya. Jadi mudah-mudahan Allah mengokohkan hidayah yang sudah ada pada diri kita ya, karena kita sudah beragama Islam ya, mau melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Itu artinya hidayatul irsyad sudah sampai. Kita juga sudah dikaruniai oleh Allah hidayatul taufik ya, kita sudah berusaha melaksanakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya tasbih ini mudah-mudahan hidayah yang sudah ada pada diri kita itu
kokoh pada diri kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga saya sampaikan jangan sampai salah pengertian memahami hidayah ini. Ketika ditanya kenapa belum sholat, saya belum dapat hidayah. Nah, itu jawaban yang salah begitu. Ya. Kalau dia sudah tahu bahwa sholat itu wajib, itu udah dapat hidayah. Tapi hidayahnya hidayatul irsyad. Cuma di at-taufik, ya, di hidayatul taufik dia tidak berusaha ya mengalahkan nafsunya itu ya supaya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika subuh ya dengar azan begitu. Tahu wajibnya sholat begitu. Tapi dia ya malas, tidak berusaha bangun, tidak berusaha berangkat begitu. Nah, dia tidak berusaha mendapatkan hidayatul taufik. Karena di hidayatul taufik itu pilihan manusia ya. Karena Allah menurunkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Allah memberi ilham kepada jiwa itu hal yang baik dan hal yang buruk ya. Di ayat yang lainnya wahadainahun najdain. Kami beri hidayah itu dua jalan ya. Manusia tinggal memilih itu dan manusia sendiri akan menanggung akibat daripada pilihannya tersebut. Itu terletak di at-taufik. Baik, selanjutnya di bawah mengenai keutamaan alhamdulillah. Jadi afdhalu ibadillah alhammadun, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa hamba Allah paling utama itu alhammadun ya, sigat mubalaghah dari hamid ya, hammad, di orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun selalu memuji Allah. Baik keadaan senang maupun keadaan susah, ya, baik keadaan lapang maupun keadaan sibuk dan sebagainya. Selalu keluar dari lisannya itu alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisinya dalam keadaan yang tidak disukai seperti sakit dan sebagainya, tetap memuji Allah. Ya. Biasanya kalau lagi ada musibah itu kita sering dengar alhamdulillah ala kulli syai' wa fi kulli syai'. Itu suka ada tambahan seperti itu. Karena bagi manusia kita yang beriman yakin apapun yang menimpa kepada kita itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sakit? Ya, sakit itu bagi orang yang husnudzon kepada Allah, orang yang beriman itu yakin kebaikan juga. Apakah itu menaikkan derajat orang tersebut atau menghapus dosa orang tersebut? Ketika disikapi dengan sebaik-baiknya. Itu yang alhammadun. Kemudian yang paling bawah itu alhamdu sababu sabati nikmah alal abdi wa sababu ziyadatiha. Jadi pujian kepada Allah itu sebab tetapnya nikmat yang ada pada seseorang dan menjadi sebab bertambahnya nikmat tersebut. Ya, sebagaimana sering dengar ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Seandainya kalian bersyukur maka sungguh kami akan menambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan seandainya kufur inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga redaksi di ayat ini merupakan salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya ya, maha rahman rahimnya Allah kepada makhluk. Jadi tidak diredaksikan wala in kafartum la u'adzibannakum, kalau kalian kufur aku akan menyiksa kalian, aku akan mengazab kalian. Tidak begitu, tapi hanya ini redaksinya itu khobar gitu ya. Inna adzabi lasyadid. Kalau la in syakartum kan jelas, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Tapi kalau kalian berkufur tidak aku siksa, tidak bahasanya tapi inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih begitu. Nah, ini memberi kesempatan
kepada orang-orang yang sadar, ya mungkin mereka kufur nikmat dulu, tapi setelah membaca ayat itu mereka sadar sehingga tidak kufur lagi, tapi menjadi syukur begitu. Kemudian kalau tidak salah sudah dibahas juga ya bentuk-bentuk syukur. Menurut Al-Ghazali itu paling tidak dengan 4 hal. Yang pertama, bersyukur itu dengan hati, ya, yang dengan hati itu menyadari, ya, tahu dan sadar semua nikmat yang ada pada diri kita itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran ini akan melahirkan sikap ar-ridho bi qismatillah, ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tidak grundel, tidak grundel itu tidak mengeluh. Nah, tidak mengeluh dengan pemberian dari Allah, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain begitu. Tapi dia ridho, ya inilah pemberian Allah kepada dirinya. Ya, tidak kenapa kok orang mobilnya umpamanya Fortuner kok saya cuma Avanza umpamanya, tidak seperti itu. Tapi semuanya ridho, ya ridho, ar-ridho bi qismatil, itu bentuk syukur dengan hati. Yang kedua, bentuk syukur dengan lisan, yaitu dengan membaca alhamdulillah, ya, menyampaikan semua kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dibahas mana alhamdu, yaitu berisi as-sana wa syukru. As-sana itu pujian, as-syukru itu ungkapan terima kasih. Dan alhamdu ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan bersyukur nikmat itu tasarrufun nikmat ala ma aradahul mun'im, menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat. Ya, diberi nikmat penglihatan, dipakai melihat tanda-tanda Allah dan sebagainya. Itu bentuk syukur. Jadi menggunakan seluruh nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat. Yang keempat, bersyukur kepada nikmat itu yaitu dengan menjaga nikmat itu supaya lestari, supaya tetap, supaya tidak rusak. Ya, diberi badan yang sehat, tidak dirusak dengan minuman keras, dengan hal-hal yang merusak tubuh dan sebagainya. Ketika ya katakanlah yang merusak tubuh itu dimasukkan minuman keras contohnya, itu orang tidak bersyukur karena dia tidak menjaga nikmat. Baik, demikian disampaikan oleh Al-Ghazali. Jadi kembali lagi, alhamdu tadi pujian itu sebab tetapnya nikmat pada seseorang dan sebab bertambahnya nikmat tersebut. Karena baca alhamdu itu bentuk syukur yang kedua, yaitu secara lisan. Baik, itu sudah kita bahas. Sekarang mudah-mudahan bisa selesai ini surah Al-Fatihah. Waktu syuruk jam 6 ya, jam 6. Kalau di jadwal saya. Baik, poin 7, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Sisi lafaz sudah dibahas ya, waktu pertemuan sebelumnya. Qaddamal ibadah alal isti'anah, Allah mendahulukan ibadah alal isti'anah, atas minta tolong. Jadi yang disebutkan itu ibadah dulu, baru minta pertolongan. Na'budu dulu, baru nasta'in. Li'annaha, karena ibadah wasilatun ilaiha, merupakan wasilah atau sarana untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yusta'anu billah fi amrin minal umur, maka banyak sekali urusan atau semua urusan itu tidaklah dimintakan pertolongan kepada Allah illa bi ibadatillah wa ta'atihi, kecuali atau selain dengan menyembah Allah dan taat kepadanya.
Amma qaulu ahadihim, adapun perkataan seseorang, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Wa huwa mudbirun, sementara dia berpaling an rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah. Ghafilun an dzikrihi, lupa untuk berzikir kepada Allah, tidak menyebut nama Allah. Fala tanfa'u, maka ucapan tersebut tidak ada manfaatnya. Baik, sekedar sedikit tambahan tentang di sini ada istilah wasilah, ya. Wasilah, kita bisa membaca tentang wasilah ini, ya, lebih khusus dalam surah Al-Maidah, ya. Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kalian semua beruntung. Dalam tafsir-tafsir yang mu'tabar, ya, al-wasilah itu ditafsirkan dengan al-a'mal as-solihat. Jadi amal-amal soleh, ya. Ini menurut tafsir yang mu'tabar. Nah, ada beberapa yang menafsirkan ini hanya menyampaikan pendapat begitu. Jadi al-wasilah itu jalan atau sarana agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat mayoritas, ya, agar sampai kepada Allah itu dengan taat kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang berpendapat, ya, menganalogikan Allah itu raja, ya, Allah itu raja. Nah, kita ini sebagai warga biasa itu tidak bisa langsung sampai kepada Allah kecuali melalui para menteri-menterinya. Nah, dan mereka menganalogikan menteri-menteri itu adalah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh. Nah, dalam hal ini, ya, katakanlah isti'anah, minta doa, ya, berdoa kepada Allah, yang disepakati kebolehannya itu minta didoakan kepada yang masih hidup, ya, kalau yang masih hidup, ya. Kalau kita baca hadis, satu versi hadisnya, ya, Umar ketika musim kemarau, ya, tidak lantas beliau itu mendatangi kuburan Nabi, tapi Nabi minta didoakan kepada pamannya, Al-Abbas, ya, kepada Abbas, yaitu Umar itu, ya. Ya, sehingga dengan perantaraan doa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan, gitu. Nah, jadi yang disepakati, ya, minta didoakan itu kepada yang masih hidup. Karena kita itu ada hadisnya itu, kita tidak tahu doa siapa yang diijabah itu. Makanya tidak apa-apa kita minta didoakan kepada orang-orang yang soleh dan yang masih hidup. Nah, yang kontroversi, yang khilafiyah itu bagaimana minta doa kepada yang sudah meninggal dunia, gitu. Ya, mayoritas ulama yaitu tidak membolehkannya, ya, tidak membolehkannya. Tapi ada juga yang berpendapat kebolehannya, ya, dengan dalil orang-orang yang solih yang mati di jalan Allah itu kan tidak mati, ya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, itu kan ayatnya, ya. Jangan mengatakan yang meninggal di jalan Allah itu mati, tapi mereka itu hidup. Nah, di ayat lainnya bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, mereka itu hidup, ya, di sisi Allah, ya, sambil diberi rezeki di sisi Allah, bukan indan nas, bukan di sisi manusia, begitu. Nah, mereka ada yang berdalil dengan itu, gitu. Sehingga mereka banyak katakanlah ziarah kepada orang-orang yang solih itu dengan minta didoakan kepada melalui di kubur itu,
karena itu mendengar katanya dan bisa menyampaikan doanya begitu. Yaitu wallahu alam, yaitu terserah, hanya pendapat. Cuma kalau kita memegang mayoritas ya bahkan itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan ya, karena orang-orang musyrik Quraisy ya mereka mengatakan mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin sudah kita bahas ya dalam tauhid uluhiyah, kemudian rububiyah, mulkiyah ya. Jadi orang Quraisy itu tauhid rububiyahnya dia punya, dia yakin adanya Allah yang memberi rizki dan sebagainya, yakin. Tapi tauhid uluhiyahnya mereka salah ya, disalahkan ya, karena mereka menyembah berhala sebagai perantara untuk sampai kepada Allah begitu. Nah, sehingga kalau dikiaskan ke situ ya, ada yang mengkategorikan yang meminta doa kepada itu bentuk kesyirikan. Nah, bagi kita ketika ada dua pendapat seperti itu, kita mengambil jalan yang hati-hati, artinya kita tidak melakukan itu. Wallahu a'lam. Itu tentang wasilah ya, tentang wasilah. Jadi untuk sampai kepada Allah itu dengan amal as-solihah ya, dengan amal-amal soleh. Ya, itu juga ada dalam hadis 3 orang yang masuk gua kemudian tertutup itu kan berdoa menggunakan amal solehnya. Ada yang mau berzina tidak jadi karena takut kepada Allah, kemudian ada yang mengutamakan ibu bapaknya ya, kemudian ada juga yang diberi amanah gaji pegawainya itu dipegang kemudian sampai berkembang gitu, tapi dia tidak menguasainya, diberikan ketika pegawai itu datang ya, dan dengan doa-doa itu Allah menakdirkan pintu gua itu terbuka begitu. Nah, adapun ada beberapa praktek ya yang melakukan katakanlah umpamanya baca surat apa terus kalau ada keinginan ini itu. Nah, sebenarnya kita boleh-boleh saja kita baca Al-Qur'an dulu kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya, yang salah itu langsung mengkhususkan kalau mau ini baca ini, kalau mau ini baca ini begitu. Itu kayaknya mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang ada dasarnya, ada dalilnya gitu, ada dalilnya. Katakanlah seperti membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, itu kan jelas hadisnya sahih ya. Insyaallah tidak akan dikenai kemadaratan ya, kemadaratan begitu. Kecuali yang ada dalilnya seperti itu. Tapi kalau kita mau umpamanya baca istighfar umpamanya 1000 setelah itu berdoa itu silahkan saja. Cuma jangan baca sholawat ini akan begini begitu. Baik, itu tentang wasilah ya, tentang wasilah. Jadi yang didahulukan itu beribadah dulu baru minta pertolongan. Baik, nomor 8-nya alaqatul Fatihah bi suratil Baqarah. Hubungan surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah wa surati Ali Imran dan surah Ali Imran. Akhiru ma jaa fil Fatihah, akhir ayat yang datang dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yaitu minta hidayah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi yang dimaksud akhir itu bukan penghujung tapi tema akhirnya gitu. Murtabitatun bi bidayati suratil Baqarah, itu mempunyai ikatan berhubungan dengan awal surah Al-Baqarah, yaitu hudan lil muttaqin.
petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah, ya kita harus mengkaji, ya membaca, mengkaji, mengamalkan Al-Qur'an itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu. Jadi yang diminta itu yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhiru maja fil Fatihah, akhir ayat yang datang di surah Al-Fatihah itu ghairil magdubi alaihim. Ghairil magdubi itu selain orang-orang yang engkau murkai, wahum al-yahud, mereka itu Yahudi. Fajaat, maka datang ba'daha, setelah surah Al-Fatihah itu suratul Baqarah, yaitu surah Al-Baqarah, tufassilu ahwalahum, yang merinci, yang menjelaskan hal ihwal, ya, atau sikap-sikap mereka ma'a rabbihim, terhadap Tuhan mereka, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita bahas di surah Al-Baqarah bagaimana mereka itu orang-orang yang ngeyel bahasanya, ya, angel, ya, angeliyin. Orang-orang yang angel begitu, disuruh melakukan sesuatu itu atattakhizuna huzwa, bahasa itu bercanda begitu. Padahal itu yang nyuruh itu nabi begitu, sampai seperti itu. Bahkan mereka minta supaya Allah itu jahroh, supaya ada di depannya begitu. Ya, menantangnya itu seperti itu. Ya. Kemudian summa ad-dhalin, ya, kemudian orang yang sesat, wahum an-nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Fajaat suratu Ali Imran, maka datang setelahnya itu surah Ali Imran, tufassilu ahwalahum ma'a rabbihim, yang menjelaskan bagaimana sikap-sikap mereka kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ada juga yang menjelaskan tentang beda al-maghdub, ya, dari sisi bahasa ini hanya ini aja, di luar ini. Jadi beda, ya, maghdub itu kan hanya mad tabi'i, ya, jadi pendek. Nah, itu menunjukkan juga kalau komunitas Yahudi itu lebih sedikit daripada ad-dhalin, ya. Ad-dhalin ini Nasrani, ya, Nasrani. Nah, kemudian cara membaca juga ad-dhalin ini, ya, itu kan mad lazim, ya, mad lazim musaqal kilmi, ya. Nah, di sini ulama tajwid itu sepakat memang harus panjang, jadi tul, ya, sampai 6. Jadi, ya, jadi waladdallin, jadi panjang dulu baru masuk ke tasdid begitu. Nah, jangan sampai 2 harokat, karena sepakat, ya, ulama tajwid itu yang pernah saya ikuti kajiannya. Berbeda dengan mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil. Itu ada beda pendapat. Bahkan kalau mad jaiz boleh 2 harokat gitu. Kalau mad jaiz, ya. Kalau mad wajib itu ya antara 4, 5, 6 begitu harokatnya. Baik, ini sudah selesai. Biasanya kalau sudah selesai tinggal ujian, ya. Jadi sekilas saja mereview kembali. Jadi yang dikaji di tadabbur ini, yang pertama asma'us surah, nama-nama surat. Kemudian munasabatut tasmiyah, munasabah itu hubungan penamaan, kenapa surah ini dinamai ini begitu. Kemudian menjelaskan tentang mimma ja'a fi fadliha, keutamaan surah tersebut, ya, kalau ada hadisnya itu disampaikan apa keutamaan surah tersebut. Kemudian muwafaqatu awali surah li akhiriha, kesesuaian tema awal surah dengan akhir surah. Kemudian al-mihwar ar-ra'isi li surah, itu tema utama surah tersebut. Dalam Al-Fatihah apa, Al-Baqarah apa. Kemudian mawadi surah al-mubarakah, mawadi itu jama dari maudu, yaitu judul atau tema-tema dalam surah tersebut.
Yang terakhir fawaid wala taif haula surah al-mubarakah. Jadi pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah yang mendalam dari surah tersebut. Itu kajian dari tadabbur ini. Itu nanti akan berlanjut insya Allah di surah Al-Baqarah dan seterusnya. Sekilas saja mengulang surah Al-Fatihah, ya ringkasannya untuk mengingatkan kita semua. Pertama dari kalimah isti'adzah, ya mudah-mudahan ya harapannya ketika kita membaca ayat tersebut bukan hanya tahu arti begitu, tapi ada pemaknaan, itu harapannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, di sini kita harus yakin ya. Nanti dibahas juga di surah Al-Baqarah, kita itu punya musuh yang sejati yaitu setan. Bahkan di surah Al-Baqarah itu menyebutkan nahnu itu fi harbin syirsah, ya. Dalam pertempuran yang sengit dengan setan itu. Kenapa? Ya. Kalau kita katakanlah bertarung katakanlah dengan manusia kalah, ya paling babak belur ya. Gimana pendekar? Tapi kalau sekarang kan pertandingan sudah aman ya, baru bergumul sedikit aja udah dipisah ya. Tapi kalau dengan setan ketika kalah kecelakaan yang terjadi, ya, kecelakaan yang terjadi. Nah, sementara pertarungan dengan setan ini yang saya sampaikan kemarin yang tidak seimbang. Ya, setan melihat kita, kita tidak melihat setan. Tapi kita yakin kita punya senjata dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadisnya jelas sekali ketika Allah disebutkan ya maka setan itu istasghara ya jadi watakhannasa mengecil dan bersembunyi begitu. Ya tidak ada pengaruhnya ketika kita menyebut nama Allah dengan penuh penghayatan. Ya merasakan kebesaran Allah, kecilnya tipu daya setan. Yang kedua senjata kita itu yaitu istighfar. Walaupun kita memang tergoda oleh setan karena tidak semua manusia itu pasti salah. Ya, kita punya senjata lainnya yaitu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai masalah setan ini sudah kita bahas ya, pentingnya kita perhatian dengan musuh kita ini di dalam Al-Qur'an, cerita pengusiran Nabiullah Adam dari surga itu sampai 9 kali dalam Al-Qur'an. Penyebutan nama iblis itu 11 kali. Ya, udah nggak usah penasaran ngitung, percaya aja sama saya. Saya pun belum ngitung sebenarnya dari buku, ya, buka rahasia. Jadi itu diulang-ulang begitu, diulang itu saking seriusnya, ya, saking seriusnya. Ini mengingatkan kepada kita semuanya. Ya, ini dari isti'adzah, jangan sampai apa yang kita kerjakan ya kita dapat terjerumus kepada godaan setan. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini titik tekannya dalam ba ya, ba. Kemarin makna ba itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Yang ingat dapat door prize dari ketua DKM. Ya. Jadi ba itu ada makna ilsok ya. Kemudian isti'anah, ya, kemudian tabarruk kalau di sini, ya. Jadi ilsok itu kedekatan, ya, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita harus sadar bahwa kita tuh melibatkan Allah dalam aktivitas kita. Gitu. Mendekatkan Allah dengan menyebut namanya. Ya, karena dalam hadisnya kan ketika ketika kita mengingat Allah, ya, Allah mengingat kita. Ya, tapi jelas ingatannya itu yang penuh keyakinan, ketulusan, jangan hanya di lisan saja. Nah, itu ilsok. Yang kedua isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan kepada Allah, ya. Karena kemadaratan yang akan terjadi itu tidak semuanya kita ketahui.
Ya, tidak semuanya kita ketahui. Katakanlah kita sudah persiapan mau bepergian, mobil sudah dicek dan sebagainya. Ya kan kita tidak tahu di jalan apa yang terjadi. Makanya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga at-tabarruk. Tabarruk itu bertambahnya kebaikan. Ini sesuai dengan hadisnya kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang baik tapi tidak dimulai dengan bismillah itu ajdam, sumbing, adamul barokah. Ini tidak ada barokahnya. Ya. Ada yang mendefinisikan barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ya, jadi ketika kita makan kemudian baca bismillah dan jadi barokah, makanan itu bukan jadi penyakit, tapi menambah semangat beribadah kepada Allah dan sebagainya. Itu bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ketika membaca itu kita ingat melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, ketika membaca alhamdulillah ya kita memuji Allah, menyampaikan terima kasih kepada Allah. Kalau di bahasan ini kan disampaikan bahwa Allah itu sudah memberi kepada kita sebelum kita memintanya. Makanya kita pantas harus terus menyampaikan pujian kepada Allah. Ya, dan kita ingat ya kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya, karena ketika katakanlah kita lapar kemudian tidak makan itu apa yang dirasakan? Ketidakenakan begitu. Begitu juga ketika mau buang air ya kita tahan ya, tapi setelah keluar kan apa yang dirasakan itu kelegaan ya, kenikmatan. Makanya ya alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Itu kan itu memuji Allahnya seperti itu. Ya kita sadar kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya Allah menakdirkan kita tidak bisa makan atau hilang rasa. Ya, karena ada penyakit itu hilang rasa. Walaupun uang banyak cari dimakan tapi rasa diri itu hilang, itu ada penyakit seperti itu. Ya mungkin kau nggak tahu ya, dari sejak dulu sebenarnya sudah ada begitu. Nah, atau kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mengeluarkan yang ada di perut kita, itu juga jadi penyakit. Ya, itu kita mengingat itu ketika baca alhamdulillah, kemudian ketika baca Rabbil alamin kita ingat Allah itu yang memelihara jagat raya ini, memelihara seluruh alam ya, baik itu alam syahadah, alam yang kelihatan atau alam yang gaib. Nah, kita meyakini itu Allah yang memeliharanya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini ada yang menyebutkan ini merupakan bab targhib buat tarhib ya, tarhib buat targhib. Jadi kalau Rabbul Alamin itu kan kelihatannya berarti bisa saja Allah itu sewenang-wenang gitu loh, yang memelihara kok gitu, seenaknya saja. Oh tidak, Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang begitu. Nah kemudian Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja hari pembalasan. Kalau berarti kalau pengasih penyayang boleh saja dong kita dosa dan sebagainya. Tidak, nanti ada hari pembalasan ya, hari perhitungan, kita diingatkan itu. Ya Maliki Yaumiddin, kita ingat bagaimana huru-hara nanti di hari kiamat ini ya. Kita ingat itu sehingga betul-betul merasakan kebesaran Allah ya, Rabbul Alamin, yang memelihara seluruh alam, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang menjadi raja nanti di hari pembalasan. Terasa kebesaran Allah. Nah kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Nah ini kemarin disampaikan itu iltifat. Jadi yang dirasakan kebesarannya ternyata ada di depan kita begitu. Ya, karena itu mukhatab orang kedua, iyyaka. Jadi menghadirkan Allah ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga harapannya ketika kita paham dan meyakini itu timbul khusyuk dalam sholat kita. Bahwa kita sedang menghadap Allah, Allah itu ada di hadapan kita. Baik itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim, itu kita meminta agar hidayah yang ada pada diri kita itu tetap
kokoh dan bertambah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebagai ringkasannya itu karena sudah dibahas, ya mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Namun sedikit saya ingin mengingatkan kembali, jadi dalam membaca surah Al-Fatihah ini ketika menafsirkan warattilil Qur'ana tartila ya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ini sudah saya sampaikan. Itu di Ibnu Katsir itu disampaikan dua hadis ya. Yang pertama hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah. Ya, kalau hadis Ummu Salamah itu menjelaskan tentang yaqta'ul ayah. Ya, yaqta'ul ayah itu memotong setiap ayat. Jadi utamanya baca surah Al-Fatihah, utamanya bukan nggak boleh. Utamanya itu berhenti setiap ayat. Yaitu hadis Ummu Salamah, dan juga sesuai dengan hadis yang lainnya bahwa Allah itu menjawab bacaan surah Al-Fatihah ini langsung. Ketika dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asara alayya abdi, maliki yaumiddin, majjadani abdi. Gitu. Sehingga kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz ketika jadi imam agak lama berhentinya gitu. Ketika ditanya kenapa lama berhenti, beliau menjawab, saya sedang menikmati jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tertentu itu merasakan. Yang kedua hadis Aisyah itu mengenai yutilul huruf ya, memanjangkan huruf begitu. Jadi bacanya itu tidak hazar ya, jadi santai begitu. Tidak alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tidak gitu. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin. Ya pokoknya enggak buru-buru begitu, enggak buru-buru. Ini juga penting dipraktekkan ketika sholat supaya ada penghayatan ya. Karena ada sebagian yang ya terutama yang sholat itu kalau jahar agak panjang, tapi ketika sir lebih cepat begitu. Ya, padahal kan kalau kita melihat baca hadisnya memang mulut Nabi itu bergerak-gerak begitu. Terlihat dari ini jenggotnya di kumisnya itu bergerak dari belakang begitu. Jadi baca Al-Fatihah ketika sholat itu tidak mingkem begini, tapi bergerak-gerak begitu. Ya, baik ya, di samping tadi tata caranya ya juga kita tahu artinya dan tahu maknanya. Baik, sudah hampir jam 6, kalau suruk tinggal katanya 10 menit lagi atau 13 menit lagi. Barangkali ada yang mau menambahkan, mungkin ada yang salah perlu diluruskan, atau mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummul Quran. Ya. 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 Dan orang mengunjunginya didoakan malaikat, malaikat kalau dia mau mudik pagi, jam malam dia selamat. Nah, kalau dia mau di mana sampai pagi dia akan selamat. Dia mengunjungi orang 40. Apakah itu? Apa? Tadi pengertian Ummul Kitab ya. Oh, memang itu ada hadisnya memang ya. Jadi enggak, jadi Zabur, Injil, Taurat itu di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dalam Al-Fatihah, sehingga disebut Ummul Kitab. Nah, itu yang dimaksud itu memang maknanya ya, maknanya. Sehingga kalau kita mengkaji tafsir surah Al-Fatihah itu kan sudah saya sampaikan ya, bisa berjilid-jilid buku, bahkan kata Sayyidina Ali kalau tidak salah itu bisa 7 unta yang bawa dari
uraian surah Al-Fatihah itu, ya. Karena di situ secara umum mencakup ya ketauhidan, kemudian keimanan kepada Allah, beribadah, kemudian sejarah umat-umat terdahulu dan sebagainya, itu ada di maknanya di surah Al-Fatihah itu. Ya, sehingga bisa saja orang mengkaji Al-Qur'an tapi yang dibaca Al-Fatihah saja itu bisa. Ya, itu bisa begitu. Itu salah satunya, ya salah satunya. Berarti Al-Fatihah itu rangkuman Al-Quran, otomatis rangkuman dari Al-Quran. Jadi makanya itu. Apa? Rangkuman Al-Quran. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Intisari daripada Al-Quran. Ya. Nah makanya kan maknanya sangat sangat mendalam sekali surah Al-Fatihah itu. Baik. Kemudian tadi mengenai orang yang sakit ya. Posisi sakit itu kita tetap alhamdulillah. Iya. Apa karena itu? Orang sakit itu mengumpulkan dosa dan mendapat. Iya. Dan orang yang sakit juga akan diberi keselamatan sampai kalau dia pulih pagi sampai malam dia akan selamat dan didoakan 40.000 malaikat. Iya, iya. Ini memang posisi sakit itu bagi yang sakit ya, itu kan ada kebaikan ketika dia sabar ya, karena yang hadis ajaban li amril mu'min itu kan takjub ya, kagum dengan urusan orang mukmin itu ya, ketika dia dapat nikmat bersyukur jadi kebaikan, dapat musibah sabar jadi kebaikan gitu. Nah kemudian sisi lainnya ada juga kan hadisnya sakit itu juga bisa yang sebab itu menggugurkan dosa. Ya makanya kita husnuzon kepada orang-orang yang mungkin punya banyak dosa kemudian ditimpa sakit dan sebagainya. Ya sebaiknya kita doakan juga mudah-mudahan sakitnya ini menggugurkan dosa-dosanya, gitu. Atau menaikkan derajatnya. Ya seperti halnya ketika sakaratul maut. Ya, itu kan macam-macam. Ya, macam-macam. Ada yang memang cepat, ada yang lama begitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakaratul maut itu kan agak lama, sampai demam. Ya, demam yang beliau menyebutkan demamku ini. Jadi 2 orang yang demam disatukan dalam satu tubuh. Gitu. Jadi air dimasukkan ke kain, dikompresnya itu langsung kering, begitu. Begitu menderitanya. Nah, awalnya Siti Aisyah itu berpendapat yang susah mati itu orang yang banyak dosanya. Nah, tapi beliau berubah pendapatnya setelah aku melihat ya bagaimana proses kematian Nabi, ya pendapat itu tidak seperti itu. Ternyata memang sakaratul maut juga untuk meninggikan derajatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi jangan suudon juga kepada yang susah matinya ini banyak dosanya ini. Ya mudah-mudahan kita doakan aja. Mudah-mudahan kalau dia berdosa diampuni dosanya atau barangkali ini untuk menaikkan derajatnya dia nanti begitu. Nah, kemudian itu yang sakit. Kalau yang mengunjungi jelas sekali ya itu kan hak ya, yang hak orang Islam dengan Islam itu kan kalau sakit mengunjungi begitu. Bahkan dalam hadis lainnya itu Allah itu dalam hadis Muslim ya. Saya Arabnya tidak hafal. Allah itu ada bersama anak yatim, bersama orang sakit, bersama orang miskin. Itu bahasanya seperti itu. Lah kok bisa begitu? Ya ketika orang itu menolong orang-orang yang menderita tadi, nah seakan-akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, bahkan ini jadi panjang lagi. Ini ada masalah haji. Haji kemarin saya bahas ini di pengajian lain. Jadi tulisan yang menarik, tulisan almarhum Profesor Ali Mustafa Yaqub ya tentang haji pengabdi setan itu ya. Jadi beliau menyampaikan ada ibadah al-muta'addiyah, jadi yang manfaatnya dirasakan oleh orang, ada yang ibadah itu qasiroh, manfaatnya dirasakan dirinya sendiri ya, seperti haji itu ya. Kalau yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain itu seperti mengurus anak yatim, memberi makan yang miskin dan sebagainya begitu. Nah, dalam kaidahnya
al muta'addiyah itu afdalu minal qasirah, ya. Yang manfaatnya apa namanya kepada orang lain itu lebih utama dari ibadah qasirah, dari ibadah yang manfaatnya untuk dirinya sendiri. Di antara dalilnya itu kalau mengurus yatim, ana wa kafilul yatim itu kan kahataini fil jannah, ya au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya yang dengan yang menanggung anak yatim itu seperti dua jari ini nanti di surga. Jadi bukan hanya sekedar masuk surga tapi punya kedekatan dengan Nabi. Tapi kalau haji apa? Al hajjul mabrur apa? Laisa lahul jaza ilal jannah. Ya, yang haji yang mabrur pahalanya itu surga, hanya surga saja begitu. Nah, begitu juga dari tadi yang lewat Muslim itu Allah itu bersama orang yang miskin, orang yang sakit, orang yatim. Tidak menyebut Allah itu dekat dengan Ka'bah gitu. Itu sampai seperti itu beliau menjelaskannya gitu. Jadi beliau menyindir orang yang apa namanya bolak-balik ke Makkah haji begitu, umroh, tapi tidak punya kepedulian sosial, ya, tidak punya kepedulian sosial gitu. Karena Nabi sendiri memberikan contoh haji itu kan ibadah haji itu diwajibkan tahun ke-6 dan tahun ke-6 Makkah masih dikuasai oleh orang Quraisy sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Baru ditaklukkan tahun ke-8 Hijriah 12 Ramadan, bulan Ramadan, Fathu Makkah. Nah, berarti Nabi punya kesempatan, itu kan Ramadan, punya kesempatan 8 Hijriah, 9 Hijriah, 10 Hijriah. 3 kali. Tapi Nabi hanya melakukan di tahun ke-10 Hijriah dan 3 bulan kemudian Nabi wafat. Ya, sehingga disebut haji wada begitu. Kemudian Nabi melaksanakan umroh itu hanya 3 kali yang sunnah, 1 yang wajib ketika haji. Ya, ketika haji. Itulah contoh-contoh dari Nabi, ya. Dan Nabi memberikan contoh ya bagaimana menanggung anak yatim, menolong fakir miskin dan sebagainya. Baik, tapi dalam hal ini ya yang jelas bukan berarti apa namanya mengecilkan ibadah haji, ya. Ibadah haji karena juga ada hadisnya kalau orang yang sudah mampu tapi tidak berangkat, ya itu kan mata Yahudian atau Nasranian, ada hadisnya seperti itu, ya. Ya, jadi ini menyimpang ya, menyimpang ke sana. Oh iya ya, silakan Pak. Kalau suruh bentar lagi dapat haji dan umroh. Iya, ya insya Allah. Dia mau saya tanya, ini mungkin bisa diluruskan ya. Dulu saya pernah, saya aja baca contoh ya. Saya pikir saya pengen lembut. Saya zikir nama Allah dengan nama ya Latif, Latif, ya Latif, ya Latif. Enggak tahunya berapa hari kemudian saya ketemu di warung, kenalan Latif namanya. Nah, itu apakah boleh begitu diberikan nama Allah itu ya? Halim juga, Halim itu Halim. Masya Allah ya. Sebenarnya nama-nama Asmaul itu di mana ditempatkan? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita mengusir jin atau merasa ada setan gitu. Apakah boleh kita setelkan murotal bacaan Al-Quran begitu dipakai kaset atau kita baca sendiri? Mana yang benar? Dan yang ketiga, di Al-Quran itu yang paling banyak perintah Allah itu apa? Apa? Di Al-Quran yang paling banyak perintah Allah, apakah dilarang minum, berpuasa, apakah haji, apakah sholat, apa yang paling banyak? Iya, iya. Wah, pertanyaannya ini panjang juga, ini harus satu session ini. Ya, keburu suruk juga. Ya ringkas saja ya. Yang jelas apa namanya kita kan ada fad'uhu biha itu kan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Nah, itu kan ada yang menerjemahkan, ya artinya ketika kita ingin dikaruniai katakanlah kekayaan, maka perbanyak membaca katakanlah ya Ghani ya atau ya Fattah ya Razzaq begitu.
Ya itu tidak apa, karena memang ada dasarnya begitu. Ya Fattah, ya Rozak ya. Tapi jangan sampai yang jelas begini, ketika kita berdoa kemarin saya sampaikan itu pasti diijabah. Cuma Allah itu memberikan sesuatu itu yang terbaik menurut Allah. Jadi doa itu ada yang memang dikabulkan sesuai permintaannya, ada yang dialihkan kepada yang lain yang baik juga, ada yang bentuknya itu dihilangkan, udah ditakdirkan musibah karena banyak berdoa tidak terjadi gitu. Atau yang keempat ditabung nanti di akhirat. Ya semua. Maksud saya begini, boleh nggak nama semua itu dizikirkan? Misalnya pada rezeki ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Atau besok bisa ketemu orang kenalan namanya Rozak. Boleh nggak apakah minta ya Rozak dengan nama rezeki atau yang mana yang benar? Ya Latif. Kalau apa ya Latif. enggak, maksudnya ya Latif biar ketemu Pak Latif atau enggak, kita keyakinannya kan misalnya enggak, pokoknya kita diperintah berzikir itu lakukan saja. Ya, lakukan saja. Nama-nama Allah boleh dizikirkan. Dah? Disebutin 1000 kali gitu, ya Rozak 1000 kali boleh? Boleh. Enggak apa-apa gitu. Nah, itu kan menyebut nama Allah. Enggak, maksudnya ya saya tahu kan kalau zikir itu cuma kalimat tauhid. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Itu nama-nama Allah. Jadi boleh saja. Yang kita baca itu ya Fattah itu ingat Allah, Allah yang Maha Pembuka. Gitu. Boleh saja. La ilaha kapanpun boleh saja. Jadi boleh ya, kalau misalnya kita mau udah zikir 1000 kali kita sebut ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Lagi soal kita ya pakai tasbih ya Rozak. Enggak, begini. Dikir itu ada dikir muqayyad, ada dikir mutlak. Gitu. Kalau muqayyad itu yang sudah ada aturannya. Setelah sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah seterusnya. Itu muqayyad. Kalau di luar itu tuh mutlak, itu terserah. Yang penting kita menyebut nama Allah tanpa batasan atau nama Allah yang mana terserah. Gitu. Jadi bedakan antara muqayyad dengan yang mutlak. Jangan sampai setelah sholat baca ya Fattah, melupakan dulu subhanallah yang muqayyadnya. Ya. Artinya mohon maaf, ini biar tegas aja Ustaz. Ini kan banyak beredar di grup-grup WA. Dibaca ini 1000 kali, nanti dapat datangan ini. Benar nggak itu? Itu tadi sudah saya bahas ya. Apakah disebutkan aja nama Allah? Kita dibaca mana? Ya Rozak berikan kami rezeki, ya Gofur ampuni kami. Itu apa ya Gofur. Nanti besok kita ketemu orang namanya Gofur. Ya sudah, itu aja anjurkan ya Fattah, ya Rozak, ya Fattah, ya Rozak, itu aja. Ya. Ini nggak harus ribuan kali gitu enggak? Nah, enggak. Ya tadi sudah dibahas tuh. Apa yang kedua itu? Yang ketiga kan Al-Quran banyaknya membahas apa? Ya nanti kita perdalam lagi. Yang jelas intinya untuk masalah hal-hal yang berkaitan dengan manusia, hubungan sesama manusia, itu Al-Quran membahasnya dengan rinci. Ya, dengan rinci. Berbeda dengan hubungan dengan Allah. Itu ringkas. Ya, sholat aja Al-Quran tidak menyebutkan rakaatnya. Ya, tapi kalau hubungan dengan manusia, hutang piutang harus dicatat, itu sangat rinci sekali. Ya, karena memang ya diturunkan untuk manusia, mengatur manusia, gitu. Dan yang kedua tadi apa? Pakai kaset. Oh, ya. Kalau itu gimana sempatnya? Tapi yang terbaik itu memang dibaca langsung. Ya, dibaca langsung dengan oleh kita sendiri begitu. Tapi kalau seandainya tidak sempat kita sendiri, sempatnya dengan kaset tidak apa-apa. Kemarin kan sudah disampaikan fadilah membaca, mendengar itu kan punya fadilah masing-masing. Ya, punya fadilah masing-masing. Dan saya sudah mencoba juga ketika ada anak yang memang ada jinnya di situ. Ketika dibacakan kaset pun ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya kepada anak itu. Bahkan nyuruh Pak matikan katanya gitu. Ada juga pengaruhnya gitu. Baik, karena sudah sampai waktu suruk ya, sesuai janji kita jangan sampai ditilang sama ketua DKM. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Langsung saja kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.